Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas perusahaan yang di-request oleh teman kita lagi nih ya, yakni Adra Totarindo Eka Persada Tbk dengan kode emiten TOPS atau TOPS. Ya, mereka bergerak di bidang properti seperti yang kita lihat di sini dan cukup banyak proyek yang sudah mereka selesaikan ya. Nanti kita akan lihat bersama-sama. Pertama kita lihat dulu profil singkat daripada TOPS ini. Ya. Jadi mereka mengawali karirnya pada tahun 1995 dengan konstruksi pertama mall dan kondominium Taman Anggrek yang merupakan super blok terbesar di kawasan Asia Tenggara pada saat itu ya. Lalu terus mengembangkan bisnisnya dan secara resmi berdiri pada tahun 1996. Lalu selama 20 tahun senantiasa memberikan layanan dan kualitas yang terbaik yang dipercaya untuk membangun mall, apartemen, hotel, dan berbagai gedung perkantoran di Indonesia ya. Dan juga mereka melakukan IPO pada tanggal 16 Juni 2017. Dan ini adalah direktur utamanya ya, Bapak Donald Sihombing ya. Sekarang kita akan melihat manajemennya terlebih dahulu. Yang pertama ada Bapak Profesor Dr. Sultan Remi Syahdeni, Sarjana Hukum FCARB sebagai komisaris utama dan komisaris independen ya. Wow, berarti dia merangkap jabatan. Lalu next ada Pak Mario William Waworundeng sebagai komisaris independen, Bapak Saud Irianto Raja Gugu sebagai komisaris, lalu ada lagi Bapak Achadiono Nugroho Putranto Utomo sebagai komisaris. Oh ya, kita juga akan melihat direksinya di sini ya. Jadi ada 3 pilihan. Yang pertama ada Bapak Donald Sihombing sebagai direktur utama, Bapak Joni sebagai wakil direktur utama, Bapak Sung Hyun Jim Baek sebagai direktur. Wow, sepertinya orang Korea ya teman-teman. Lalu ada Bapak Andre Chandra Biantoro sebagai direktur, Bapak Salomo Sihombing sebagai direktur, lalu Bapak Marcel Losihan Yakub sebagai direktur. Lalu ada lagi Bapak Marco Rosihan Yakub sebagai direktur ya. Oke. Next, kita akan melihat sekretaris perusahaannya, yakni ada Ibu Novita Frestiani sebagai sekretaris perusahaan. Dan ini struktur organisasinya. Dan ini jejak langkah mereka. Jadi, mereka sebelum berdiri, mereka sudah melakukan proyek ya. Jadi, tahun 1995, pendiri memulai bisnis konstruksi dengan mall Taman Anggrek yang merupakan super blok terbesar di Asia Tenggara pada saat itu. Lalu 96 melakukan pendirian PT Totalindo Eka Persada dan pelaksanaan pembangunan Hotel Mulia Senayan, Jakarta selama 6 bulan dan menjadikan proyek ini sebagai proyek dengan pembangunan struktur tercepat. Mantap. 99 proyek pasar tradisional di Cianjur sebagai jawaban setelah krisis ekonomi tahun 98 ya. Lalu 2003 mulai bekerja dalam proyek pemerintah Riau Jembatan Kabel Panjang sebagai salah satu kontraktor pendukung. Lalu 2004 batas partisipasi dalam pembuatan jalan tol Cipurarang fase kedua. 2006 penerapan metode konstruksi top-down pada Plaza Indonesia Extension Project yang kemudian menjadikannya sebagai salah satu dari banyak keahlian kami. Lalu next 2008 pembangunan 18 tower apartemen Kalibata City secara bersama sehingga menjadi salah satu penggunaan alumah sistem tertinggi. 2009 proyek mancanegara pertama di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, City of Light Orlim ya, mantap sekali pengalamannya sudah sampai tingkat dunia. 2014 mendapatkan proyek Podomoro City Medan, superblok terbesar di Indonesia. Lalu 2016 menyelesaikan proyek pemerintah terkait perumahan rakyat yaitu Rumah Polri Korantas, Rusun Tambora dan Rusun KS Tubun. Next 2017 mereka melakukan IPO ya. Lalu mendapatkan proyek nagrak dan penggilingan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Lalu next 2018 menambah bidang usaha sebagai pengembang properti di samping tetap menjalankan usahanya di bidang jasa konstruksi ya. Lalu Totalindo melakukan aksi korporasi stock split dengan nilai nominal baru untuk Rp10. Lalu 2019 mereka menyelesaikan proyek pertama sebagai pengembang properti yaitu proyek DP RP0 ya, Kelapa Village Nuansa Pondok Kelapa ya. Oke, ini yang proyek DP 0 rupiah. Lalu next kita akan melihat beberapa proyek-proyek mereka yang lagi dibangun ataupun yang sudah dibangun. Ini yang sedang berlangsung ya. Ada ini kita bisa lihat di sini. Lalu next yang udah dibangun. Ini ya. Ada apartemen Green Sedayu, Puri Mansion, Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan RI,
Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan RI, lalu Sedayu City, Podomoro City Delhi Medan, Kirana Commercial Avenue PS1, Rusun Borli, South Hills Residence, Nuansa Pondok Kelapa Tawera, Kota Kasablanka 3 ya. Well, sudah cukup banyak proyek yang telah mereka bangun ya. Jadi bagaimana kinerja daripada TOPS ini kita akan lihat sama-sama di RTI Business. Dan begini menampakkan fundamental daripada TOPS teman-teman. Kita lihat di sini kurang memuaskan sih ya. Harga sahamnya juga hampir gocap di Rp64 per lembar saham ya. Mereka listing tahun 2017 dan belum pernah bagi dividen ya. Tahun ini pun mereka tidak ada laba, jadi ya cukup mengecewakan. Kita lanjut dulu ke fundamentalnya. Dia operating profit lebih besar daripada net profit ya. Di sini 3 miliar 460 juta rupiah dengan net profit 718 juta rupiah ya. Jadi lebih besar yang operating. Di sisi valuasinya PR-nya mahal banget ya, 2000-an kali ya. Dengan PBV udah 2,5 kali lipat. Jadi udah cukup mahal teman-teman. Di sisi profitability, operating profit margin 0,77% ya. Net profit margin juga 0,16%. Jadi kecil banget teman-teman ya. Udah labanya kecil dan juga marginnya sangat kecil sekali. Di sisi liquidity-nya cash ratio 3% doang, tapi tidak apa-apa karena quick ratio dan current ratio-nya mampu membayar hutang jangka pendek. Quick ratio-nya 213% dan current ratio-nya 217% ya. Yang menjadi masalah dari TOPS ini kan bukan keuangannya, tapi dari sisi operatingnya ya. Jadi labanya itu kecil sekali teman-teman ya. Jadi tidak mampu untuk mendongkrak kinerja daripada perusahaan yang satu ini ya. Well, sebelum pandemi pun dari 2019 mereka sudah mengalami kerugian. Apalagi tahun 2020 juga rugi ya teman-teman ya. Dan tahun ini mereka masih mencoba untuk bangkit ya. Semoga kinerja daripada TOPS ini dapat bangkit dengan seiring pulihnya ekonomi Indonesia ya dan juga dunia. Sampai sebelum itu kita skip dulu saham yang satu ini karena kurang menarik kalau kita mau investasikan. Ya, kita tunggu kinerjanya sampai membaik. Demikian tentang TOPS. Bagi teman-teman yang mau request juga tentang perusahaan yang mau dibahas, boleh nanti komen di komentar ya. Demikian tentang TOPS dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.